Santo Paulus, juga dikenal sebagai Rasul Paulus, adalah salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah kekristenan. Lahir dengan nama Saulus di Tarsus, ia awalnya adalah seorang penganiaya orang Kristen sebelum mengalami pertobatan dramatis dan menjadi salah satu penyebar utama ajaran Yesus Kristus. Tulisan-tulisannya dalam Perjanjian Baru memiliki dampak yang besar terhadap teologi dan doktrin gereja. Paulus lahir di Tarsus, sebuah kota penting di provinsi Romawi, Cilicia. Sebagai seorang Yahudi dari suku Benyamin, Paulus juga memiliki kewarganegaraan Romawi yang memberinya hak istimewa dalam dunia Romawi. Dia dididik dalam tradisi Yahudi yang ketat di bawah bimbingan Gamaliel, seorang rabi terkenal. Pertobatan Paulus terjadi ketika dia dalam perjalanan ke Damaskus untuk menangkap orang-orang Kristen. Menurut Kisah Para Rasul, dia mengalami penglihatan Yesus Kristus yang mengubah hidupnya. Setelah itu, ia dibaptis dan mulai memberitakan Injil. Misi dan perjalanan Paulus melakukan beberapa perjalanan misionaris yang membawanya ke berbagai bagian kekaisaran Romawi. Dia mendirikan banyak jemaat di Asia Kecil, Yunani, dan wilayah lainnya. Surat-suratnya kepada jemaat-jemaat ini, yang dikenal sebagai Epistola Paulus, menjadi bagian integral dari Perjanjian Baru. Dalam perjalanan pertamanya, Paulus bersama Barnabas mengunjungi Siprus dan beberapa kota di Asia Kecil. Di sini mereka mengajarkan bahwa keselamatan datang melalui iman kepada Yesus Kristus, bukan melalui hukum Yahudi. Dalam perjalanan kedua, Paulus bersama Silas mengunjungi Makedonia dan Yunani. Di Athena, Paulus memberikan pidato terkenal di Areopagus, di mana ia mencoba menghubungkan iman Kristen dengan filsafat Yunani. Perjalanan ketiga Paulus berfokus pada penguatan jemaat-jemaat yang sudah ada dan mengatasi berbagai masalah doktrinal dan moral yang muncul. Di Efesus, ia menghabiskan waktu yang cukup lama untuk mengajar dan melakukan mukjizat. Tulisan Paulus mencakup beberapa surat yang ditujukan kepada jemaat-jemaat tertentu seperti Roma, Korintus, Galatia, dan Efesus. Surat-surat ini membahas berbagai isu teologis, etis, dan praktis yang dihadapi oleh orang-orang Kristen. Salah satu doktrin utama Paulus adalah justifikasi oleh iman. Dalam suratnya kepada jemaat di Roma, Paulus menyatakan bahwa manusia dibenarkan oleh iman, bukan oleh perbuatan hukum. Paulus juga membahas peranan hukum dalam kehidupan orang Kristen. Dia menekankan bahwa hukum adalah pendamping yang membawa orang kepada Kristus. Tetapi setelah iman datang, orang tidak lagi di bawah pengawasan hukum. Santo Paulus adalah tokoh sentral dalam penyebaran kekristenan awal. Melalui perjalanan misionarisnya yang luas dan surat-suratnya yang mendalam, ia membantu membentuk fondasi teologis dan praktis bagi gereja. Pengaruhnya masih terasa hingga hari ini dalam doktrin dan praktek Kristen di seluruh dunia. Paulus dari Tarsus, atau yang lebih dikenal sebagai Santo Paulus, adalah salah satu tokoh yang sangat berpengaruh dalam sejarah kekristenan. Namun, dalam pandangan Islam, terdapat perbedaan signifikan dalam cara Paulus dipandang. Umat Islam memandang dirinya dengan skeptisisme karena kontribusinya dalam mengubah ajaran asli Yesus, Isa Al-Masih, sebagaimana yang diyakini dalam Al-Quran dan hadis. Kehidupan awal Paulus lahir di Tarsus, yang saat itu bagian dari Kekaisaran Romawi, dengan nama Saulus. Ia adalah seorang Yahudi dari suku Benyamin dan juga seorang warga negara Romawi. Sebelum menjadi Kristen, Paulus adalah seorang penganiaya orang Kristen dan memiliki reputasi sebagai orang yang sangat taat pada hukum Yahudi. Menurut kitab Kisah Para Rasul dalam Perjanjian Baru, Paulus mengalami sebuah pengalaman spiritual dalam perjalanannya ke Damaskus, di mana ia mengklaim melihat visi Yesus yang telah bangkit. Pengalaman ini mengubah hidupnya dan menjadikannya salah satu pendukung utama penyebaran ajaran Kristen. Dalam Islam, Yesus, Isa Al-Masih, adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan wahyu kepada Bani Israel. Umat Islam meyakini bahwa ajaran Yesus adalah monoteistik dan bahwa dia tidak pernah mengklaim keilahian. Islam juga mengajarkan bahwa Al-Quran adalah wahyu terakhir
dan paling otentik dari Allah. Paulus dipandang sebagai tokoh yang telah mengubah ajaran Yesus secara signifikan. Beberapa alasan utama untuk pandangan ini adalah: 1. Doktrin Trinitas. Paulus dianggap sebagai salah satu orang yang berperan dalam mengembangkan doktrin Trinitas yang tidak ada dalam ajaran asli Yesus menurut Islam. 2. Penghapusan hukum Yahudi. Paulus mengajarkan bahwa hukum-hukum Yahudi tidak lagi berlaku bagi orang Kristen, yang berbeda dengan pandangan bahwa nabi-nabi, termasuk Yesus, datang untuk menegakkan hukum Allah, bukan menghapusnya. 3. Penekanan pada salib. Paulus sangat menekankan kematian dan kebangkitan Yesus sebagai pusat iman Kristen. Dalam Islam, Yesus tidak disalib, melainkan diangkat ke surga oleh Allah. Pengaruh Paulus, meski dalam pandangan Islam kontribusi Paulus terhadap perubahan ajaran Yesus dipandang skeptis, tidak dapat disangkal bahwa ia memiliki pengaruh besar dalam penyebaran kekristenan. Surat-suratnya dalam Perjanjian Baru memainkan peran penting dalam teologi Kristen dan pembentukan doktrin gereja. Menurut sejarah, tokoh Paulus alias Saulus ini muncul kira-kira tahun 348 Masehi. Ada pula yang mengatakan tahun 80 Masehi, tetapi kira-kira yang jelas ia ada hidup di zaman Yesus. Paling tidak ia seangkatan dengan murid-murid Yesus. Paulus adalah anak didik Gamaliel, seorang guru yang termasyhur ahli Taurat dan falsafah. Ibu Paulus adalah orang Yunani dan ayahnya orang Yahudi, sehingga pelajaran agama yang diperolehnya adalah gabungan daripada kepercayaan Yahweh dan Helenisme. Dari percampuran darah Yahudi dan Yunani, yaitu darah pandai dan darah berpikir. Kita mengetahui bukan bahwa orang-orang Yahudi terkenal kepandaian dan penemuan-penemuan ilmiahnya, dan Yunani kita kenal pula telah melahirkan tokoh-tokoh falsafah yang terkenal. Terdorong oleh ibunya lah barangkali, makanya ia berkeras hati ingin mengabarkan Injil kepada orang-orang Gerika, dan terdorong oleh kebenciannya kepada sang ayah yang menurut penyelidikan sejarah tidak pernah mencintai Paulus, maka ia sangat memusuhi ayahnya, bahkan bangsa dan agama ayahnya, Yesus atau Nabi Isa. Merupakan nabi yang diturunkan Allah kepada Bani Israel. Tugasnya adalah untuk menyelamatkan Bani Israel dari kesesatan yang telah lama dilakukan kaum tersebut. Allah masih menyayangi kaum Musa ini dan menurunkan satu nabi lagi khusus untuk mereka. Nabi Isa mengaku jika dirinya diutus Allah hanya untuk kaumnya saja, Bani Israel, dan bukan untuk umat manusia seluruh dunia. Di dalam Injil sendiri ada peristiwa di mana Yesus menolak seorang wanita Kanaan, Palestina, yang meminta anaknya disembuhkan dari kemasukan setan. Yesus menolak dan mengatakan, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Matius 15 ayat 24. Yesus sendiri menolong perempuan itu juga, namun tidak menyuruh perempuan itu untuk pindah keyakinan. Penegasan itu juga nampak dari pesan Yesus kepada para muridnya, yang mewanti-wanti mereka untuk tidak menyebarkan ajarannya kepada orang selain dari Bani Israel. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Matius 10 ayat 5-6. Telah jelas bahwa Yesus menegaskan dirinya hanya untuk Bani Israel. Namun para misionaris mengklaim bahwa hal itu hanya berlaku sebelum kebangkitan. Setelah dibangkitkan, maka misinya untuk umat manusia seluruh dunia. Perubahan mendasar ini berangkat dari ajaran Paulus, seorang Yahudi dari Tarsus yang mengaku-aku sebagai murid Yesus. Ajaran Paulus inilah ditulis pada 49 Masehi, Galatia, yang mempengaruhi Injil-Injil yang ditulis sesudahnya, yakni Injil Markus 55 Masehi, Injil Matius 60-an Masehi, Injil Yohanes 80 Masehi, dan Injil Lukas 60 Masehi. Paulus, Yahudi dari Tarsus, di dalam banyak ayat Injil digambarkan sebagai seorang murid yang banyak tidak patuh pada Yesus. Bahkan Yesus dalam banyak ayat memarahi dia hingga menendangnya.
Paulus inilah yang kemudian mengubah ajaran Nabi Isa yang berhaluan paganisme Yahudi. Namun hal ini terjadi tidak terlepas dari kondisi sosial budaya bangsa Yahudi sebelum masa Nabi Isa. Turun, minimal ada 3 kondisi yang bisa kita telaah. Pertama, akidah orang-orang Yahudi telah terkontaminasi kepercayaan paganisme Babilonia. Sekitar 50 tahun bangsa Yahudi berada di pengasingan di Babilonia yang masyarakatnya menyembah berhala. Kedua, pada tahun 334 sebelum Masehi, Alexander Raja Yunani menguasai bangsa Yahudi dan menyebarkan paham filsafat yang kemudian mempengaruhi pemikiran orang-orang Yahudi. Ketiga, bangsa-bangsa yang menaklukkan orang-orang Yahudi adalah penganut politeisme. Ini pun berpengaruh kepada akidah bangsa Yahudi. Ketika Nabi Isa menyampaikan ajaran Allah, pengaruh kepercayaan paganisme memang sudah mengakar kuat di tengah-tengah masyarakat, maka terjadilah penyimpangan pemahaman oleh Paulus terhadap ajaran yang dibawa Nabi Isa. Paulus pun mengklaim bahwa telah bertemu Yesus, Isa, dan diangkat sebagai rasulnya. Ia kemudian mengajarkan ajaran Isa yang telah dicampur adukan dengan filsafat Yunani dan paganisme. Allah sudah mengingatkan hal ini dalam surah Al-Baqarah ayat 87. Kuasa mewasa beri, dan sesungguhnya kami telah mendatangkan Alkitab, Taurat kepada Musa, dan kami telah menyusulinya berturut-turut sesudah itu dengan rasul-rasul, dan telah kami berikan bukti-bukti kebenaran, mukjizat kepada Isa putra Maryam, dan kami memperkuatnya dengan Ruhul Kudus. Apakah setiap datang kepadamu seorang rasul membawa sesuatu, pelajaran, yang tidak sesuai dengan keinginanmu, lalu kamu menyombong? Maka beberapa orang di antara mereka kamu dustakan, dan beberapa orang yang lain kamu bunuh. 3 abad setelah peristiwa penyaliban, pengikut ajaran Nabi Isa berkembang dengan beragam corak pemahamannya. Terjadi bentrokan di antara mereka antara kalangan yang pro ajaran tauhid dari Nabi Isa dengan yang kontra. Mereka yang kontra notabene adalah kelompok pro ajaran Paulus yang paganis. Peperangan ini sampai mengancam keutuhan kerajaan Roma. Karenanya, atas usulan Konstantin diadakanlah muktamar di Nicea pada tahun 325 Masehi. Terjadi perdebatan yang sengit dan tak ada titik temu. Akhirnya Konstantin yang cenderung pada paganis memanggil 318 orang yang berfaham Paulus dan menyatakan dukungannya. Setelah itu muktamar dilanjutkan, sementara itu peserta lainnya melakukan walk out. Di dalam muktamar ini banyak dipilih doktrin-doktrin dan syiar-syiar ibadah secara voting, tanggal Paskah, peranan uskup, dan tentu saja tentang ketuhanan Yesus. Setelah itu diadakanlah revisi terhadap Injil, sementara Injil-Injil lain yang bertentangan dimusnahkan, dan orang yang berani membaca Injil terlarang itu akan dicap sebagai heretis, berlaku bid'ah. Perihal apakah Injil yang asli masih adakah sampai saat ini? Allahu a'lam. Namun hemat saya, permasalahannya bukan pada masih ada yang asli atau tidak, namun Injil hanya berlaku bagi kaum Nabi Isa saja. Sedangkan sekarang kita sebagai umat muslim telah memiliki kitab suci Al-Quran sebagai kitab yang dijaga keasliannya oleh Allah hingga akhir zaman. Bicara tentang sosok yang satu ini, tidak dapat disangkal bahwa bagaimanapun kita harus melihatnya dari 2 perspektif yang sangat kontras, sangat bertolak belakang, bahkan cenderung ekstrim antara cara pandang umat Kristen yang memujanya sebagai orang suci, saint, bahkan seorang rasul, apostel, yang mereka yakini diilantik langsung oleh Roh Tuhan, Yesus, dan sangat berjasa dalam proses pembentukan dan lahirnya agama Kristen, melawan cara pandang mayoritas umat Islam yang menganggapnya sebagai perusak ajaran Yesus.
Karenanya menjadi sangat wajar apabila secara psikologis umat Kristen cenderung menolak segala kemungkinan bahwa sejatinya sosok Paulus tidak seperti yang mereka yakini, sekalipun catatan-catatan sejarah tentang itu tidak terlalu sulit untuk ditelusuri. Sementara di lain pihak, umat Islam dengan terang melihat Paulus sebagai penyelusup yang secara cerdik masuk ke dalam barisan pengikut setia Yesus dengan tujuan dan maksud-maksud tidak terpuji, dan pada gilirannya berhasil mengobrak-abrik ajaran murni Yesus dari dalam, sehingga berubah dari pijakannya yang monoteis, seperti ajaran seluruh nabi terdahulu dan nabi setelahnya, kemudian menjadikannya seperti apa yang dewasa ini kita kenal sebagai ajaran kasih Kristen. Tanpa ajaran Paulus tidak ada agama Kristen. Ungkapan itu mungkin sangat sesuai untuk menggambarkan betapa pentingnya ajaran-ajaran Paulus di dalam agama Kristen. Ajaran-ajaran Paulus terdapat pada surat-surat kiriman yang ia tulis sekitar pertengahan tahun 40 hingga pertengahan tahun 60, 1231 tahun setelah Yesus terangkat ke surga, yang kebanyakan surat-surat pribadi kepada jemaat-jemaat atau murid-muridnya. Dasar ajaran-ajaran Kristen yang kita ketahui sekarang ini semuanya berasal dari Paulus, seperti ajaran adanya dosa asal, ajaran Yesus sebagai inkarnasi Tuhan yang esa, ajaran penebusan dosa dengan tersalibnya Yesus, ajaran kejatuhan malaikat, data dia. Sedangkan Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, dan Injil Yohanes, sekalipun dalam beberapa tempat memiliki kesamaan ajaran, namun hal tersebut lebih pantas disebut sebagai pengaruh dari ajaran Paulus, karena penulisan Injil-Injil tersebut ditulis belakangan setelah tersebarnya ajaran-ajaran Paulus. Paulus bukan orang yang beriman sejak awal Yesus mengabarkan Injil. Paulus adalah mantan penganiaya, pengikut ajaran asli Yesus, kaum Nasrani. Tetapi Paulus juga bukan orang bodoh yang berupaya menyesatkan kaum Nasrani tanpa siasat matang. Berikut ini adalah siasat-siasat Paulus dalam menyesatkan kaum Nasrani. Kita saat ini, baik Anda yang Islam maupun Anda yang Kristen, mengetahui nama Paulus atau Saulus hanya bersumber dari kitab para rasul yang karangan murid Paulus sendiri, Lukas, dan surat-surat kiriman Paulus sendiri. Di dalam dua kitab tersebut terdapat kisah pertobatan Paulus, yang jika kita cermati lebih teliti, akan kita temukan banyak sekali keganjilan-keganjilan. Mari kita kaji ayat-ayat yang berhubungan dengan kisah pertobatan Paulus tersebut. Ketika Paulus menuju Damsyik bersama teman-temannya untuk menganiaya pengikut-pengikut Yesus, tiba-tiba muncul cahaya dari langit mengelilingi Paulus. Selama ini kita selalu berprasangka bahwa cahaya melambangkan kebenaran dan langit melambangkan surga. Tapi dalam kasus Paulus, cahaya apakah yang turun dari langit? Jika yang dimaksud cahaya di sana adalah berupa cahaya kebenaran, cahaya roh, atau cahaya iman, maka sangat mustahil cahaya tersebut dapat membuat Paulus terkapar di tanah dan buta matanya. Menurut saya, cahaya yang dimaksud pada ayat di atas tidak lebih dari cahaya matahari. Paulus dan teman-temannya melakukan perjalanan di tengah hari. Baca Kisah Para Rasul 22:6. Yang begitu triknya sampai membuat pingsan Paulus karena dehidrasi. Pendapat saya ini didukung dari penjelasan ayat lainnya yang juga mengisahkan kisah pertobatan Paulus. Pada ayat tersebut, Kisah Para Rasul 22:9 disebutkan, orang yang melihat cahaya tersebut bukan hanya Paulus, namun juga teman-temannya. Yang artinya, cahaya yang dilihat Paulus bukanlah cahaya rohani seperti cahaya kebenaran, cahaya roh, atau cahaya iman, karena bukan hanya Paulus yang melihatnya. Walaupun teman-teman Paulus juga melihat cahaya terang tersebut sama seperti Paulus, tetapi anehnya hanya Paulus seorang yang buta karena cahaya tersebut. Oleh karena itu, sangat mustahil Paulus buta karena cahaya yang dia lihat bersama teman-temannya. Pasti ada sebab lain yang membuatnya buta, dan kemungkinan terbesar penyebab kebutaan Paulus adalah karena dehidrasi dan terjatuh dari kuda saat dalam perjalanan ke Damsyik. Pertemuan dan percakapan Paulus dengan Yesus mungkin juga muncul dari alam bawah sadar Paulus sendiri
pada saat dirinya rebah ke tanah, pingsan. Oleh karena itulah mengapa teman-teman Paulus tidak mendengar suara Yesus. Kisah Para Rasul 28:9. Dalam ilmu psikologi, bohong berdasarkan tipe manipulasi adalah bagaimana sebuah realitas dimanipulasi untuk menimbulkan sebuah kebohongan. Terdapat 3 kelompok kebohongan yang dapat dibuat, yakni pengingkaran, melebih-lebihkan, dan pemalsuan, penyembunyian. Masing-masing melakukan manipulasi berbeda terhadap realitas. Kisah pertobatan Paulus di atas termasuk kebohongan dalam kelompok kategori melebih-lebihkan, yaitu bohong yang dilakukan di mana pembohong, Paulus, melebih-lebihkan fakta yang sebenarnya atau memberi kesan lebih benar. Bagaimana kejatuhan Paulus dari kuda karena dehidrasi saat menuju ke Damsyik, yang juga membuatnya buta sebagai sebuah realitas dimanipulasi sedemikian rupa oleh Paulus untuk menimbulkan sebuah kebohongan seperti melihat cahaya terang, rebah di tanah, dan bercakap-cakap dengan Yesus. Kebohongan Paulus tersebut juga dapat kita lihat dari ayat-ayat yang saling bertentangan. Kisah Para Rasul 9:7 menyatakan, teman-teman Paulus mendengar suara Yesus, tetapi menurut Kisah Para Rasul 20:29, teman-teman Paulus tidak mendengar suara Yesus. Nah, bagaimana mungkin kedua ayat yang sama-sama menceritakan pertobatan Paulus yang juga terdapat pada kitab yang sama, terdapat kisah yang saling bertentangan? Siasat kedua, Paulus mengajarkan dosa asal. Setelah Paulus diterima sebagai orang yang bertobat dan dapat meyakinkan sebagian orang bahwa dirinya adalah Rasul Yesus yang tidak kurang dari Rasul-Rasul Yesus lainnya, hal pertama yang diajarkannya adalah mengenai adanya dosa asal, yaitu dosa yang muncul dari kedurhakaan manusia pertama di Eden dan mewariskan dosanya tersebut kepada anak cucunya. Ajaran Paulus mengenai dosa asal ini tidak pernah dijumpai dalam Perjanjian Lama, kitab-kitab para nabi, dan ajaran Yesus sendiri. Dalam ajaran Paulus, manusia pertama Adam dijadikan hidup kekal sebagaimana malaikat hidup kekal dan tinggal di Taman Eden. Yang membuat Adam kehilangan kekekalan dirinya ialah pelanggaran Adam terhadap larangan memakan buah yang berasal dari pohon yang tumbuh di tengah taman atas bujukan istrinya, Hawa atas bujukan ular. Pelanggaran Adam dan Hawa tersebut tidak hanya berdampak pada diri mereka, namun juga berimbas kepada anak cucu mereka kelak. Dampak dosa Adam inilah yang disebut Paulus sebagai membawa maut atau mati. Walaupun pada kenyataannya, orang-orang Kristen yang konon telah tertebus dosanya dengan disalibnya Yesus, tidak pernah dapat hidup kekal atau abadi. Keadaan mereka sama saja dengan orang yang mati karena belum tertebus. Sebagaimana dosa dalam hukum Taurat yang harus ditebus dengan korban bakaran, dosa asal juga perlu adanya korban tebusan. Tetapi korban tebusan yang dapat menghapus dosa asal bukanlah korban tebusan yang diminta oleh hukum Taurat. Paulus menyatakan, korban tebusan yang diminta oleh hukum Taurat tidaklah cukup manjur untuk menghapus dosa asal. Ibrani 10. Untuk mengetahui lebih dalam apa dan bagaimana dosa asal, bagi orang-orang yang telah terperdaya oleh omong kosong Paulus, ajaran dosa asal di atas telah menghancur leburkan harapan mereka terhadap sebuah pengampunan. Di saat semua orang merasa kalut, cemas, dan khawatir tidak akan memperoleh keselamatan, Paulus datang dengan sebuah harapan baru akan penebusan dosa. Tebusan tersebut hanya terjadi satu kali untuk selamanya. Tidak seperti penebusan dosa dalam Taurat yang harus dilakukan tiap setahun sekali. Roma 6:10. Maka, demi sebuah keselamatan, orang-orang ini, suka atau tidak suka, harus menerima siasat penyesatan Paulus selanjutnya. Siasat ketiga, Paulus mengajarkan Yesus adalah Tuhan dan penebus.
Dalam siasat terakhir ini, Paulus mengajarkan Yesus adalah inkarnasi Tuhan yang esa, yang sekaligus sebagai penebus bagi dosa manusia. Paulus bukanlah orang yang pernah bertemu dan mendengar ajaran Yesus. Namun demikian, Paulus sangat berani mengaku sebagai Rasul Yesus dan mengatakan suatu hal tentang Yesus yang Yesus sendiri tidak pernah mengatakannya. Ajaran Paulus tentang Yesus dapat kita temukan dalam banyak surat-suratnya. Menurut ajaran Paulus, Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Yesus harus merendahkan diri sebagai manusia, melepaskan kesetaraannya dengan Allah untuk menebus dosa manusia dengan cara mati di kayu salib, menjadi kutuk Taurat dan bangkit. Tuhan dalam perjanjian lama yang tidak memaafkan kesalahan manusia, kecuali ada sebuah penebusan terlebih dahulu, digunakan oleh Paulus untuk semakin menyesatkan kaum Nasrani. Oleh karena dalam hukum Taurat terdapat hukum-hukum yang tidak semuanya dapat dijalankan dan berakibat dosa kepada orang Israel, maka Paulus menyebut hukum Taurat sebagai sumber dosa. Taurat hanya dianggap sebagai kutuk oleh Paulus. Agar manusia selamat dari dosa atau kutuk Taurat ini, mereka harus mengakui dengan mulut Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan Yesus. Tentu saja, syarat keselamatan yang demikian keluar hanya dari mulut Paulus. Yesus tidak pernah mengatakannya. Kristen pada masa Rasulullah. Tentu pada zaman Rasulullah ada golongan yang beragama Nasrani. Menurut Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi dalam Hidayatul Hayara fi Ajwibati al-Yahud wa an-Nasyara, umat Nasrani pada masa Rasulullah sudah tersebar di sebagian belahan dunia. Di Syam, hampir semua penduduknya adalah Nasrani. Adapun di Maghrib, Mesir, Habasyah, Naubah, Jazirah, Mausil, Najran, dan lain-lain, meski tidak semuanya, namun mayoritas penduduknya adalah Nasrani. Terhadap mereka Rasulullah senantiasa melakukan dakwah, seperti yang pernah beliau lakukan kepada Raja Najasyi, seorang raja Nasrani yang tinggal di Ethiopia. Rasulullah pun mengirimi surat kepada Najasyi untuk bertauhid kepada Allah. Berikut adalah pesan surat tersebut dari Muhammad utusan Islam untuk An-Najasyi, penguasa Abisinia, Ethiopia. Salam bagimu, sesungguhnya aku bersyukur kepada Allah yang tidak ada Tuhan kecuali Dia, Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang Maha Memelihara, dan aku bersaksi bahwa Isa putra Maryam adalah ruh dari Allah, yang diciptakan dengan kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam yang terpilih, baik dan terpelihara. Maka ia hamil, kemudian diciptakan Isa dengan tiupan ruh darinya, sebagaimana diciptakan Adam dari tanah dengan tangannya. Sesungguhnya aku mengajakmu ke jalan Allah, dan aku telah sampaikan dan menasihatimu, maka terimalah nasihatku. Dan salam bagi yang mengikuti petunjuk. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menulis surat kepada Raja Najasyi untuk menjadi seorang Muslim, maka Raja Najasyi mengambil surat itu. Beliau lalu meletakkan ke wajahnya dan turun dari singgasana. Beliau pun masuk Islam melalui Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Namun Rasulullah juga pernah melakukan peperangan terhadap kaum Nasrani. Hal ini bermula ketika salah satu surat beliau telah dibawa oleh Harits bin Umair radhiyallahu anhu yang akan diberikan kepada Raja Bushra yang Nasrani. Ketika sampai di Mu'tah, maka Syarahbil Ghassani yang ketika itu menjadi salah seorang hakim kaisar telah membunuh utusan Rasulullah. Membunuh utusan menurut aturan siapa saja adalah suatu kesalahan besar. Rasulullah sangat marah atas kejadian itu. Maka Rasulullah menyiapkan pasukan sebanyak 3.000 orang. Zaid bin Haritsah telah dipilih menjadi pemimpin pasukan tersebut. Rasulullah bersabda, jika ia mati syahid dalam peperangan, maka Ja'far bin Abi Thalib menggantinya sebagai pemimpin pasukan. Jika ia juga mati syahid, maka pemimpin pasukan digantikan oleh Abdullah bin Rawahah. Jika ia juga mati syahid, maka terserah kaum muslim untuk memilih siapa pemimpinnya. Dalam pandangan Islam, Paulus adalah tokoh yang telah mengubah ajaran asli Yesus secara signifikan.
Perubahan-perubahan yang diperkenalkan oleh Paulus dipandang bertentangan dengan ajaran monoteistik yang disampaikan oleh para nabi, termasuk Yesus. Meski demikian, peranannya dalam sejarah agama tetap penting untuk dipahami, baik dalam konteks Kristen maupun Islam. Perspektif ini menunjukkan pentingnya melihat tokoh-tokoh agama dari sudut pandang yang berbeda untuk mendapatkan pemahaman yang lebih menyeluruh. Allahu a'lam.